Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa yang hadir yang saya hormati, Ketua BPD dan anggota BPD, para pegawai struktural fungsional pemerintahan, para sivitas akademika, para sarjana strata 1, S2 maupun S3 yang sempat hadir yang saya hormati. Aku Pak Kades sebenarnya banyak tahu para pejabat, apalagi di wilayah Ogan Ilir ini, bahkan kenal baik aku. Bapak Ibu sebenarnya susah nak nyebutkan sahibul hajatnya itu siapa, karena 3 budak yang di gunting tadi itu. Bapaknya Siko. Ibu Tribuana. Bapak. Bapak. Oh iya. Sahibul hajat kita pada pagi menjelang siang ini, Pak Tribuana yang telah mengundang kita dalam rangka resepsi syukuran akikoh dan peresmian anak beliau dan anak-anak yang lainnya tadi yang telah mengundang kita. Semoga menjadi barokah di sisi Allah Ta'ala. Semoga keluarga besar sahibul hajat ini panjang umurnya, sehat jasmani dan rohaninya, mantap iman Islamnya, murah rezeki, jauh dari segenap balak dan bencana. Dan kita doakan semoga Pak Tribuana ini cepat diinjak oleh Allah anak baru pulau, agar pacak mengundang kita marhaban lagi. Amin ya rabbal alamin. Cuma huji Pak Tribuana, Ustadz aku ini di samping meresmikan anak, ngadukan hajatan di Tambang Rambang ini, ialah kalau ini sambilan aku nagihi sokongan yang kunjukkan ke orang selama ini, yang nyokong gula, telur, beras, duit, kalau tak katik sedekahan tak dibayar orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirah sekalian, rahimakumullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ibu, bapak, doa yang selalu kita terdengar. Walaupun kita tidak tahu artinya, pasti kita umat Islam ini hafal. Kalau sholat berjamaah, imam lah maca doa sampai kalimat itulah senang rasa hati. Artinya doa itulah nak sudah. Ya Allah, minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan jauhkan dari siksa api neraka. Artinya itu kita nak minta bahagia dunia akhirat. Kalau bahasa kita dusunnya nak lemak dunia akhirat. Semua makhluk hidup di muka bumi ini, bahkan para malaikat di langit sejak awal diciptakan, ada yang ruku baik sampai mereka wafat dunia kiamat, tujuannya oleh nak lemak mendapatkan ganjaran pahala. Tak terkecuali penghuni bumi, termasuk kita manusia. Apakah boleh? Boleh, lemak itu boleh, dianjurkan. Yang tak jadi dalam agama itu nak lemak baik. Nah tak jadi. Orang tua mengumpulkan harta, giliran anak tinggal berjual rumah, berjual tanah, berjual kebun. Tidak tahu mak bapak dalam kubur bertangisan. Sifat manusia ini, ibu bapak nak lemak, kalau tak lemak berhenti. Orang begawe ke kebun, berjemur, berujan, lemak kalau banyak duit. Apa yang diendaki ada, pacak dibeli, nak lemak. Budak sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, lemak, mula tua banyak ilmu. Walaupun tak berpangkat, tak begawe, tak berduit banyak, tapi kalau berilmu lemah. Bahkan orang belaki berbini itu pun oleh nak lemak itu. Kalau tak lemak berhenti. Bapak-bapak kalau berbini lemak, kalau ada bini. Balik ke rumah ada yang masak, nak berbaju ada yang nyucikan pakaian, pening tengah malam ada yang ngeroki. Kalau tak lemak kan berhenti manusia tuh. Banyak artis di TV itu berhenti, bubar.
Ada kawanku ay Ustad, ujiku ngapo kamu selalu makan di luar rumah tuh. Awak ada bini Ustad, biniku itu masaknya dah lemak. Paling-paling kepacaannya nadar telur. Ada lebih duit dikit beli nasi serba 10. Singonya habis bertimbang getah itu tak pacak lagi. Habis berjualan duit itu tak pacak lagi yang dipakai oleh untuk keperluan lain. Habis oleh duitnya bayar duit utang, duit mekar itu galau. Ada di sini yang gelap berutang duit mekar itu. Bahkan ibu bapak sekalian, orang berebut nak jadi pejabat itu pun oleh lemak itu. Dasar omongannya baik itu, ini visi misinya kan untuk bangsa, negara dan agama. Sebenarnya oleh nak lemak itu. Di mulutnya ngomong biasa itu, ada lemak jadi pejabat minari, bukan cak dulu. Cuma habis periode nyalon lagi. Itu oleh lemak itu. Nada tahu lemaknya di mana. Begitupun dalam konteks ibu bapak sekalian, kita memiliki anak itu tujuannya nak lemak. Di dunia pacak jadi kebanggaan, di akhirat pun pacak jadi syafaat untuk umat bapaknya. Itulah yang diharapkan oleh sahibul hajat undang kita. Semoga anak-anak yang diresmikan namanya ini menjadi anak yang pacak memberikan syafaat khususnya di padang mahsyar Allah kelak. Doa kita orang banyak akan mampu menggoyang arasnya Allah. Maka tadi ada yang menjadi tuntunan, ada yang menjadi kebiasaan, tapi cukup dibenarkan. Kita berdoa, membaca surah Yasin, baca Fatihah, terakhir kita magikan bendera yang berkibar dengan harapan filosofi semangat anak ini semakin waktu ke waktu sampai ke ujung-ujung selalu tetap semangat dan berkibar. Digantungi permen itu agar selalu jalan hidupnya manis. Ada duit itu dengan tujuan agar kagetnya di masa tua dewasanya itu tidak kekurangan sandang pangan, murah rezeki, berduit banyak, sugih kaya raya. Cuma saranku kepada sahibul hajat mempacak jangan 2000 itu. Nah abdolnya 50 atau 100 yang digantungkan tuh. Iza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Mati anak Adam itu terputus amal manusia kecuali 3 perkara. Sadaqatun jariyah, al ilmu yuntafa'u bi, al waladun sholihan yad'ulah. Putus amal anak Adam itu kalau lah mati kecuali pertama sedekah jariyah itu ngalir terus. Maka ibu bapak sekalian, kalau kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tak terkenang nak bersedekah. Hidup nunggu dunia ini aku selalu ngomong yang kita ambil itu memang berduit, berpangkat, berilmu banyak, keluarga besar, pergaulan luas, tapi intisari sebenarnya nak berkah. Tenang bun pak, membahas kami, orang berduit cuma hidup tak berkah. Penyakit tak berhenti, masalah di rumah tangga tak hilang-hilang, anak nakal galau, bini selingkuh, penyakit ini tak hilang-hilang. Makan daging kolesterol, makan sayur rasa murah, makan garam hipertensi, banyak makan gula, banyak makan nasi, gula darah naik, diabetesnya. Ujungnya di dokter, pak, kamu untuk aman lambung dengan usus makan ubi baik. Cuma jangan digoreng, rebus. Bertahun-tahun makan ubi rebus, duit miliaran. Untuk apa dengan dunia ini? Hidup tuh nak berkah. Ada umur dititipkan oleh Allah berkah, makin tua kita makin pacak ngayomi nunjuk nasihat kepada keturunan kita. Bukan makin tua makin kumat, makin tua makin eman nak jalan-jalan, makin tua singonya makin eman menghayal, ujungnya mati tak keruanan terjengkang. Hidup ini ibu bapak berkah. Kita kan banyak tak berkah kadang-kadang. Aku selalu ada fenomena kehidupan ini. Bendera itu untuk budak, bukan umat budak, bapak budak. Ini yang berebut orang tua. Makanya kalau ada lagi ngadakan marhaban buat bendera, coba buatkan ya bendera untuk tua-tua tuh. Cuma gantungi Yasin, tasbih.
Mak mana kita ini nak berkah? Tak lain ibu bapak, kita gantungkan kepada Al-Quran. Kota Mekah, kota Madinah itu cuma dua kota, sama dengan kota-kota di dunia ini. Bulan suci Ramadan itu sama dengan 12 bulan yang lainnya itu. Tapi kenapa bulan suci Ramadan, kota Mekah, Madinah itu memiliki tempat yang istimewa di sisi Allah Ta'ala? Karena berkaitan dengan Quran. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Mekah dan Madinah menjadi kota suci, tempat diturunkannya ayat suci Al-Quran. Bulan suci Ramadan menjadi khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Kota suci Mekah dan Madinah, tempat turunnya Al-Quran, nanti pada hari menjelang kiamat satu-satunya kota yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal laknatullah, karena setiap penjuru Mekah Madinah itu dikawal oleh para malaikat dengan panah berapi. Nah Ustadz, sekarang ini Dajjal itu di mana? Ada di luar kota Mekah dan Madinah. Nah aku tak tahu Dajjal lah masuk ke kita apa belum. Hidup ini ibu bapak nak berkah, dekat dengan Al-Quran, anak ajari ngaji. Ingat, orang pacak ngaji pasti pacak menyanyi, tapi orang pacak nyanyi belum tentu itu pacak ngaji. Kita nih kadang-kadang kalau anak nak sekolah SD, baju baru, tas baru, sepatu baru. Giliran anak belajar ngaji, kepiah, borok, ko ikro, koyak. Guru ngaji 3 bulan tak dibayar. Giliran ditanya nak marah, guru mata duitan, guru keduniaan. Padahal Quran itulah menjadi sumber keberkahan. Kaget nih kalau ibu bapak mati yang dibacakan itu Yasin, bukan katik. Belum pernah aku dengarnya. Kurang sesengguhkan nak mati itu ditabuhkan kaset remik itu dah katik. Pasti Yasin, lafzul jalal, Quran. Yang kedua, kalau kita nak berkah dalam hidup ini, jangan pelit. Nunggu dunia ini jangan pelit ibu bapak sekalian. Harta kita itu ada seperberapa bagiannya, itu bukan hak kita, yang kalau kita makan maka hukumnya menjadi haram. Apa yang nak aku sampaikan ini? Aku kadang merenung Pak Kades, ngapo sekarang ini pecah sulit nih oi jamaah nak nyamukan amplop kiai dengan sataran organ itu. Kalau organ itu satarannya ditanya pula kratindeng sepak, rokok sepak. Tapi kami ceramah ini belum pernah, ini transportat, ini kratindeng sepak, rokok sepak, belum pernah. Yang amplop tak terkenang teman itu. Memang dosa besar kalau kiai ceramah mengharapkan imbalan, tapi lebih berdosa kalau ada yang undang kiai ceramah tak terkenang nunjuknya imbalan. Ini cara omongan kita baik bapak ibu, jangan tersinggung. Ma inilah cara kita begesah hari lanak siang. Kan dulu pernah ada berapa jamaah yang tersinggung dengar aku ceramah, baliknya lagi demam itu. Makanya kita santai bareng. Sedekah jariah yang tak terputus itu. Selanjutnya al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ada kelebihan ilmu, mak manop walaupun sehuruf ajarkan, kulil haqqu walau kana murran, sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun cuma 1 huruf, sampaikan. Karena itu boleh jadi sholat kita kurang sempurna, puasa kita tidak diterima, sedekah kita mungkin ditolak oleh Allah, tapi kita batal masuk neraka karena ada syafaat mungkin sehuruf ilmu yang pernah kita ajarkan semasa hidup di dunia ini, ilmu yang bermanfaat. Nah, konteks yang aku sampaikan ini, pahala yang tak terputus selanjutnya adalah anak yang soleh, al-waladun solihan yad'u, al-waladun solihan yad'ulah, doa anak yang soleh yang selalu basah bibirnya karena mendoakan kedua orang tuanya. Ibu bapak, aku nak ngomong bahwasanya satu di antara nikmat dan rahasia terbesar Allah di muka bumi ini anak. Anak itu lebih dari harta. Kalau harta pacak kita rekayasa, tapi budak tak pacak.
Kalau rumah misalnya tahun ini cat abang, tahun depan cat kuning, pacak itu berapa? Kaget tahun depannya teras pindah ke samping, pacak. Tapi anak tak pacak itu. Ada orang tua yang kepengen anak jantan begitu keluar betino. Ada yang kepengen anak begitu lahir jantan. Tak pacak. Ada yang anaknya jantan galau. Ada yang anaknya betino galau. Ada yang bapaknya kepengen anak jantan, umaknya kepengen anak betino. Begitu keluar banci. Hidup ini ibu bapak Allah yang menentukan. Maka kewajiban orang tua terhadap anak itu apa? Yang pertama adalah memberikan nama-nama yang baik. Nama yang baik. Selanjutnya mengakikohkan. Silakan saudara buka hadis riwayat Tirmizi nomor 2735. Atau hadis riwayat Abu Daud nomor 2527. Ada juga hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 3165. Silakan nomor-nomor hadis itu diklik di internet. Itu bahwasanya anak itu harus diakikohkan pada hari yang ke-7, diresmikan nama dan dicukur rambutnya. Anak yang tidak diakikahkan hukumnya tergadai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaget kalau kita lah ada duit, kaget dulu kita nak beli piranti hidup ini. Nak beli kulkas besar, motor bagus, anak belum diakikahkan, akikahkan dulu. Sebab menurut mazhab Syafi'i, anak yang belum diakikahkan itu kaget di hari kiamat tak pacak ngenjuk syafaat ke umak bapaknya. Kamu pecah tak percaya? Anak yang soleh itu adalah anak yang tahu saat-saat orang tuanya perlu. Bukan anak yang galak nolongi bapaknya ke kebun. Bukan. Anak yang soleh itu bukan anak yang berpangkat, tapi anak yang soleh itu tahu saat-saat orang tuanya butuh, lebih-lebih ketika orang tuanya mendekati sakaratul maut. Saat napas bapak, saat napas ibu sudah tersengal, nak putus. Anak yang soleh lah yang akan memegang tangan bapaknya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mata bapak umak yang nak mati, anak yang nunggui boleh sama-sama menangis. Tapi percayalah, tangis mereka akan menjadi tangis bahagia, karena orang tua yang mati akan bangga menunggu di gerbang surga pada pertemuan selanjutnya. Karena kata Nabi, man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah masuk surga. Dan itu cuma pacak ditemukan dari diri anak yang soleh. Ada cerita makhum itu kan, dulu ada kawan taman SMA, anak tunggal, bapak dak kate, umak dewean, dulur dak kate, umaknya lah tua, kepengen kuliah ke wilayah Jawa situ, umaknya tak boleh, dibujuk dirayu, akhirnya diizinkan ibunya, sendirian umaknya di rumah, anaknya kuliah, 3 bulan kuliah datang SMS, WA, ngatakan baliklah bahwa umak mula meninggal dunia semalam tuh, nunggu kau ahli waris satu-satunya. Berlinang air matanya, permisi dengan dosennya. Lah sampai ke rumah rame para pentakziah itu. Begitu dibukanya kain penutup jenazah umaknya, diciumnya kening umaknya. Diajaknya orang banyak mandikan ibunya. Kemudian dikapaninya, kemudian waktu nak sholat budak itu tegak pidato. Uji budak tu, wahai para hadirin sekalian, saya tahu para pelayat pentakziah ini banyak yang ahli agama, banyak yang hafal Quran, tapi untuk jadi imam sholat jenazah umakku ini, uji budak tu aku baik. Karena Nabi bersabda, barang siapa orang tua mati anak kandung dewek yang jadi imam waktu nyolatkan, itu diampuni dosa orang tua tuh. Disuruh orang budak itu jadi imam. Waktu dibawa ke pemakaman, mikul keranda, ringgo-ringgo paling depan, sampai ke lubang kubur dia terjun, ditengadakannya tangan pelan-pelan nyambut jasad umaknya, dibukanya kain penutup umaknya, diciumkannya ke tanah, diazankannya. Pelayat lain nyingok gado, itu ibu bapak dari pojok tuh. Kemudian diciumnya pipi kanan kiri umaknya, kening umaknya,
Terakhir budak ini ngomong tidak kuat, tapi kedengaran oleh pelayat yang di pojok tuh. Uji budak ini, mak, inilah terakhir kali kita bersentuhan kulit di alam dunia ini. Kalau iman kita sama, kita akan dipertemukan lagi di padang mahsyar kelak. Segala yang hadir di kuburan waktu itu, ibu-ibu nangis galau. Bukan nangis yang mati. Alangkah beruntungnya umat bapak dari dunia sampai akhirat memiliki anak yang pacak nolong dan menyelamatkan. Itulah anak yang soleh tuh. Maka anak kita lah masuk golongan itu atau belum? Dunia kita ini kanlah bergerak maju, ibu bapak sekalian. Bergerak maju ini makin mendekati jahiliyah. Lah jadi pepatah kan, umat bapak hidup miskin. Ada anak 9 niko, hidup anak 9 niko tadi. Walaupun umat bapak hidupnya miskin. Tapi sebaliknya kadang-kadang walaupun anak 9 niko ini berduit galau, begawe galau, terkadang umat si kok lagi tak urus. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, anak yang soleh, jadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Ingat, mendidik anak itu memberikan nama, menghitamkan anak, mengakikohkan anak, dan yang terpenting adalah kita memberikan contoh teladan kepada anak dengan sebaik-baiknya. Kalau nyuruh anak belajar ngaji, umat bapaknya melok ngaji. Jangan nyuruh anaknya sekolah di tahfiz, cuma bapaknya tak berubah-ubah tiap kali sholat inna atau inna itulah. Bapak umatnya harus hafal pula surat tuh banyak-banyak. Hidup ini kan harus pacak jadi contoh teladan, wajadilhum billati hiya ahsan. Contoh teladan yang baik agar ditiru oleh anak. Maka kalau nak berbala laki bini, nak ngomongkan rahasia pribadi atau nak berpakaian yang kurang sopan, jangan para budak. Maka ibu kalau nak marah dengan laki, jangan para budak, nunggu budak tidur. Penting contoh teladan. Kita ini kan kadang-kadang tak pacak nunjuk contoh teladan. Kalau ngomong pacak, tapi menjadi teladan agak kurang pacak. Mungkin itulah ibu bapak banyak rumah tangga sekarang agak error itu. Tak pacak menyesuaikan antara kemauan dengan kemampuan. Sehingga gaya bini ini lebih dari biduan. Lah tahu pencarian laki pas-pasan, bininya ini lebih dari biduan. Gincu terjeler oleh abang, HP besar dari TV tercerebeng di pipinya. Gaya ini nyacis kulu kilir, giliran tak dapat PLT dengan PKH nak ngamuk. Hidup ini ibu bapak sekalian, contoh teladan yang baik kepada anak. Kalau dia selanjutnya pendidikan terhadap anak ini adalah menghitamkan anak. Ay Ustad, kalau membudak betina dak apa-apa dak disunat. Disunat itu. Kamu silakan buka fikihnya, dak tahu aku sunat betina itu di mana nyo. Tapi tujuan betina itu disunat dalam syariatnya untuk menetralisir nafsu si betina itu dewek. Maka betina budak gadis kalau dia disunat, insya Allah nafsunya agak terkendali. Maka maksudku ini bapak-bapak, kalau ibu-ibunya agak lincah, dia omongi tak dengar, kalau belum disunat dia itu. Hukum sunat bagi betina itu sunat itu, tapi untuk hukum sunat bagi laki-laki itu wajib. Laki-laki itu tujuan bersunatnya untuk menghilangkan 70 macam lebih penyakit yang ada di ujung hitanan itu. Nah lagi nak balik ini ya, al fitratu khamsun. Fitrah manusia itu kan ada 5. Yang pertama al hitam itu bersunat, mensucikan diri itu. Jadi jangan niat kita yang hadir di bawah tenda ini ada yang belum bersunat, kalulah sampai umurnya. Kalau laki-laki bersunat itu 70 macam lebih penyakit yang ada di ujung sunatan. Bedakanlah budak yang belum disunat denganlah sudah disunat, pasti lain. Yang belum disunat kurus, kecil, kalau sudah disunat pecah balon ditiup itu besar, meruap-ruap. 70 macam lebih penyakit hilang. Jadi ibu-ibu kalau bapak-bapaknya badannya kurus, kecil, penyakit tak kate. Cuma kamu jangan nyalahkan aku ini. Coba sunat lagi itu tuh. Karena uangnya sudah disunat itu 70 macam lebih penyakit hilang. Iya. Yang selanjutnya fitrah manusia itu kan wal istihdad. Maaf ini mencukur, merapikan kemaluan. Kalau ada kemaluan. Sekarang ini banyak negatif malu itu tuh.
Rapikan. Kapan tak merapikannya? Setiap 40 hari sekali. Rapikan dewe, jangan nyuruh orang. Salon. Aida, ini aku tuh sendirian ngomong ini Pak. Kamu jangan nyimpang-nyimpang ngomongin gini. Dah, tidak usah disambung lagi. Yang selanjutnya wakosus saribi, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak. Dalam sirah nabawiyah, dalam beberapa kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, waktu nak perang Badar, beliau belum lagi menyongsong pasukan musyrikin itu, beliau masuk ke dalam kamar, berdoa menghadap kiblat, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Pada waktu tengah malam, Abu Ubaidah ibnu Jarrah dipanggil oleh Nabi, diisyaratkan untuk mengikuti beliau. Beliau ternyata berjalan ke tengah-tengah makam. Beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Atau pada satu kesempatan beliau di waktu asar menghadap kiblat di tanah lapang dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, jubah beliau kan otomatis terbuka dan terlihatlah ketiak beliau itu putih cemerlang. Jadi ciri umat Nabi itu ketiaknya putih. Kalau kita umat Nabi ketiak hitam, nah jago dewe, bersihkan, cabuti. Kalau ada laki nyuruh laki no, sudah nampas itu sambil nunggukan nangis nunggu cabut. Kalau ada bini minta cabut di bini, tidak masalah, pas saling cabut no. Sambil nunggukan buka puasa no. Atau mendekati misalnya jomblo atau janda duda, nyabut dewek tak apa-apa no. Fitrah manusia. Selanjutnya taklimul asfar, merapikan kumis. Kita nih kadang-kadang berkumis galak, cuma ada galak merapikan. Ujungnya tak lemak ngawasinya, mana kumis mana bulu hidung tuh keluar galo. Begitu minum kopi habis ampas kopi lekat di bulu hidung galo. Hidup ini rawat penampilan, bahwa hati itu tujuan iya, tapi luarnya itu juga kita perhatikan, karena itu adalah bagian kesucian fitrahnya manusia. Dan terakhir naftul abad, merapikan, memotong kuku. Sunnahnya setiap 1 minggu sekali, khususnya pada hari Jumat, karena kuku itu lebihnya ini tempat bertenggernya para syaitonir rajim. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, teladan kepada anak ini adalah hal yang tak pacak ditawar-tawar. Anak yang soleh, anak yang soleha, itu adalah harapan tumpuan umat bapaknya. Kelak nih umat bapak mati, saat itulah kita akan merasakan keperihan yang sangat membutuhkan pertolongan. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Uji Nabi, orang yang mati dalam kubur itu pecah orang yang menggerapai-gerapai di dalam lautan, tenggelam itu nah. Tiap menit itu nunggu kiriman. Nah siapa nak ngirimi? Anak keturunan kita yang soleh dan soleha. Kaget nih kita haus, nak minum malaikat, aku nak minum. Uji malaikat dakati, banyu minum itu malaikat. Dakati, mungkin malaikat ada pahala sedekah jariah kami. Oh, ji malaikat dakati pahala sedekah jariahmu. Kau waktu hidup di dunia dulu pelit. Jadi dakati yang orang kau nak minta, timai kau pelit. Ya dakati. Mungkin malaikat pahala dari ilmu yang bermanfaat. Dakati juga ji malaikat kau sekolah dak galak, belajar dak galak. Cuma dengan orang galak, begitu ditegur salah tak setuju dengan orang. Dakati ji malaikat. Nah mungkin malaikat doa anak yang soleh. Ji malaikat sebenarnya anakmu banyak di dunia, tapi seluruh anakmu itu tak kati yang pacak akan kau. Segala anakmu itu jadi biduan galau ji malaikat. Engkau tak percaya ji ngolak bocor itu. Jangan karena anak akan kau, kuburan kau pun lagi serut. Saat itulah ibu bapak sekalian, si mayit akan menjerit sejadi-jadinya. Kita pacak ngomong tenang-tenang ini oleh kita belum mati pak. Kaget kalau kita lah mati, itu baru terasa. Maka mumpung ada kesempatan dalam momen yang berbahagia ini, khususnya kita dalam rangka meresmikan nama anak, mengakikahkan anak, kita doakan juga agar anak-anak kita menjadi anak yang pacak memberikan syafaat kepada umat bapaknya. Oleh karena itu sekali lagi kita tekankan, dawamkan selalu ibu bapak sekalian doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku neman nyampaikan di mana-mana, nunggu dunia ini kita tak perlu muluk-muluk ibu bapak, sederhana yang diajarkan oleh Nabi, khairul umur awsatuha.
gawe sedang-sedang baik, dak pacak jadi orang berduit, dak masalah, paling tidak dak katik dengan utang tetangga kiri kanan, jadilah nunggu dunia ini ibu bapak. Kita dak pacak misalnya nak pergi haji, pergi umroh karena belum ada duit, melok ngantarkan orang ke bandara nak pergi umroh, jadilah nunggu dunia ini. Lemak kita ini kan selalu dalam konsep yang sederhana. Nak masuk tentara, nak masuk polisi mungkin tak masuk, rambut pendek pecah tentara, jadilah. Maka doa dalam hidup juga tak perlu pak kita nak panjang-panjang, segala robbana nak disebut galak di pengajian ku sampaian itu. Apa salah? Tidak salah, cuma makmum dengarnya pegal. Sikok 2-3 doa jadilah. Maka ada sepatah doa yang kalau diucapkan sekali lah tekarung galau-galau di situ, jadilah. Galak ku contohkan itu, cuma jangan kamu praktekkan ini nih. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin, mintalah hidupku ini terpeci, amin. Jadilah. Lemak hidup nunggu dunia ini mun terpeci. Apa baik itu? Kalau terpeci lemak. Yang tak terpeci itu tak lemak, yang tak lemak itu tak terpeci. Main nekar kalau tak terpeci kalah gitu. Berjualan es musim hujan itu kan tak terpeci namanya. Apalagi makai sepatu, makai sendal kalau tak terpeci tak lemak. Laki bini pun kalau hidup di rumah tangga itu tak terpeci, nak berlainan kena tak lemak. Kamu jangan salah pikir omonganku ini. Laki bini itu yang penting kak dek kita laki bini ini terpeci. Sebelum ke kebun, sebelum ke pasar, berdoa dulu. Apa doanya? Ya Allah, mintalah kami rumah tangga ini terpeci. Jadi hidup ini kuncinya terpeci dulu. Sama dengan gawe-gawe lain. Makanya untuk mencetak terakhir anak yang soleh itu tak lain adalah menggantungkan hajatan, harapan, asa semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laki bini kalau masih ada laki, masih ada bini, nak tidur masuk kamar itu jangan langsung tidur, berdoa dulu. Jangan langsung tidur, berdoa dulu. Ustaz kami doa tidur tak baca, baca surat pendek. Baca kuluhu, laki bini itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ai ustaz kami laki bini tak baca ngaji. Yang penting berdoa dulu, huruf hijaiyah baik jadilah laki bini itu. Sebelum tidur alif, ba, ta, sa, jim, ha. Terus sampai ujung sampai wow tidur. Uji lakinya wow, uji bininya. Huruf hijaiyah ya. Ayo Ustaz huruf hijaiyah juga nak baca. Sudah. Lagu Indonesia Raya baik jadilah. Laki bini sebelum tidur Indonesia tanah airku. Harapan kita kelak begitu kita ada anak adalah anak yang selalu dari mulutnya, dari bibirnya basah dengan kalimat Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari dunia kiriman doa itu datang, umat bapak dibakar oleh api neraka, maka pasti akan padam cahaya apa kobaran api neraka itu menurut hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting ibu bapak sekalian, kenakan omonganku ini, kita hadir di sini yang penting nunggu dunia terpeci. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.